Recording in progress. Ini cerita sebuah kisah perjalanan. Selalu Pagi Dana. pagi mengejar impian, membantu menggapai semua harapan, menjadi teman dan sahabat terpercaya. Saya sangat berarti. Ini buat kamu, biar kamu semangat. Mari tumbuh bersama Danamon. Saatnya pegang kendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan semangat pagi. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Saya harap semua dalam keadaan sehat selalu. Dan izinkan saya memperkenalkan diri, saya Fawas, yang akan memandu acara UI Career, Internship, Scholarship, and Entrepreneurship atau UICC Expo Maret 2024, Elevate Your Career Beyond Limits. Dan izinkan saya untuk memberikan sedikit penjelasan kepada teman-teman di sini bahwa rangkaian acara hari ini terdiri dari UICC Company Talk, FWD Insurance, Financial Literacy, Kamu, Kita, dan Uang, and Career Exploration through Internship and Digital Graduate Program, yang mana di dalamnya akan ada penjelasan mengenai Financial Literacy, Kamu, Kita, Uang, with Mas Andrea Halim, dan Career Exploration through Internship and Digital Graduate Program bersama Mbak Rasastia Yudisti, Mas Fajar Ahmadi atau Mas Fajar, dan Mbak Made Dewi Pratiani Dewi atau Mbak Dewi. Dan sebelum itu, saya akan jelaskan mengenai UICC. UICC adalah kegiatan ekspo tahunan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Karir Lulusan Universitas Indonesia atau CDC UI yang dinaungi oleh Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia atau DPKH UI, bekerjasama dengan Center for Independent Learning atau CILUI, serta Career Lab sebagai platform teknologi informasi lowongan kerja. UICC Expo Maret 2024 berlangsung dari tanggal 19 Februari hingga 15 Maret 2024 dan diikuti oleh berbagai perusahaan ternama. Selain itu, pada tanggal 8 hingga 9 Maret nanti, UICC Expo Maret 2024 akan diadakan secara offline di Baleirung UI. Jadi, jangan lupa hadir di main event UICC Maret Expo 2024 nanti ya. Dan selain itu, UICC Expo Maret 2024 berkolaborasi dengan Career Lab. Career Lab sendiri merupakan platform end-to-end career solutions yang memberikan dukungan kepada mahasiswa, fresh graduates, dan profesional muda untuk persiapan karir, serta lowongan kerja yang dikurasi untuk entry level. Dan untuk info lebih lanjut mengenai Career Lab, teman-teman silahkan akses careerlab.co ya. Dan kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor UICC Expo Maret 2024, yakni Bank Danamon, PT Pertamina International Shipping, PT Paragon Technology and Innovation, dan PT Facilitating Indonesia atau Uniqlo. Tak lupa, official media partner kami, diantaranya matamata.com, hubs.id, Radio Solo Pos, Koran Solo Pos, Kawan GNFI, Suara.com, Event Alerts, UNJ Entrepreneur Club, Kawal Event, Big Alpha, Magang Info _ Disna Kerja, Info Locker Jobs, Dotins, Women's Obsession, dan Men's Obsession.
Dan sebelum kita melanjutkan sesi selanjutnya, tak lupa saya informasikan kepada teman-teman yang hadir siang hari ini untuk mengkonfirmasi kehadirannya melalui QR Code yang ditampilkan di slide teman-teman sekalian. Atau teman-teman juga bisa mengklik tautan yang dikirim oleh tim panitia yang ada di kolom chat. Dan di akhir juga teman-teman akan dibagikan link feedback form ya yang dapat teman-teman isi sebagai syarat untuk melakukan sertifikat. Dan ulangi sekali lagi, teman-teman yang ingin melakukan sertifikat bisa mengisi feedback form di akhir. Dan buat teman-teman yang ingin datang ke main event UITC 2024 dan bingung mau naik apa, jangan khawatir karena ada info menarik nih untuk teman-teman. Pulang pergi ke UITC naik Grab Car atau Grab Bike, diskon 90% pakai kode promo UITC. Nah, selanjutnya, kita akan masuk kepada acara pertama kita, yakni UITC Company Talk, FWD Insurance, Financial Literacy, Kamu, Kita, dan Uang. Yang mana kita akan mendengar pemaparan dari Mas Andrea Halim, selaku Faculty Head of Program Development and Quality Assurance. Selamat siang, Mas Andrea. Selamat siang semuanya, pagi ya kalau di insurance sebutnya selamat pagi, biar semangat terus. Yes, betul. Gimana kabar ini, Mas? Kabarnya luar biasa, baik. Alhamdulillah. Semangat terus. Oke. Aku izin share screen langsung ya. Yes, kepada Mas Andrea waktu dan layar dipersilakan. Siap. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Aku nggak bisa lihat mukanya satu persatu karena ini bentuknya webinar, tapi semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini judulnya adalah tentang kamu, kita, dan uang. Kita akan ngobrolin soal uang yang kayaknya jarang kita obrolin gitu ya. Nah, hari ini aku Andre Halim dari FPD Insurance di Departemen Training, kita akan ngobrolin tentang uang. Nah, kenapa sih kita ngobrolin tentang uang? Karena jarang ya kita ngobrolin soal uang. Jarang gara-gara uangnya nggak ada gitu ya. Jadi kita akan ngobrolin soal uang, apa sih yang bisa kita lakukan dengan uang yang kita punya seperti itu. Oke, nah ini pertanyaan yang aku pengen lempar ke teman-teman, dan kalau bisa teman-teman tolong respon di chat atau di fitur Q&A gitu ya. Aku pengen tanya, teman-teman, menurut teman-teman semua nih, keuangannya sehat atau enggak sih? Boleh aku kasih waktu sekitar 30 detik aja untuk respon di the chat. Sehat, kalau sehat kenapa? Kalau enggak sehat kenapa? Nah ada alasannya juga ya, kalau boleh tolong ditulis di chat. Apakah keuangan nih, uang jajan yang dikasih sama orang tua, atau teman-teman juga udah mulai ada yang magang, atau udah mulai ada yang lulus dari dapat income dari kantor, ngatur keuangannya sehat atau enggak sih? Sehat karena sedang enggak, coba aku baca ya, sehat karena enggak sedang sakit, berarti enggak sedang demam ya. Semoga sehat, enggak boros banget. Oke, krisis, ada yang sampai krisis ya. Udah terminal illness nih, udah di ujung gitu ya. Kalau dokter bilang udah stadium 4. Boleh tolong respon lagi teman-teman yang datang? Tidak, karena kurang orderan. Ordernya kurang ini ya, nggak ada repeat order nih. Ada lagi? Ada yang sehat nggak ya di sini? Sehatnya karena apa? Boleh tulis juga nih kalau sehat karena apa. Nah, menariknya nih, dari tadi aku ngeliat jawaban sehatnya cuma 2 gitu ya, yang lain kebanyakan adalah jawabannya tidak. Ada yang bilang enggak karena sandwich generation, dompetnya nggak sehat gitu ya, dompetnya nggak sehat. Kita nggak ada masalah dengan uang, uang yang bermasalah dengan kita ya. Nah teman-teman, oke sampai sini aku kebanyakan melihat jawabannya adalah tidak sehat. Tapi menariknya, aku sering pertanyaan ini ke level apapun. Ke yang udah pengalaman banget kerjanya, ke yang gajinya udah belasan juta, udah angka 2 digit gitu ya. Jawabannya sama. Jawabannya adalah mereka selalu bilang keuangannya tidak sehat. Gitu. Jadi aku akhirnya mengambil kesimpulan bahwa, oh ternyata dari survei kecil-kecilan dari pertanyaan kayak gini aja nih, sehat atau enggaknya keuangan itu bukan ditentukan dari jumlah uangnya. Karena teman-teman yang kerjanya udah berapa tahun, kemudian sudah punya uang 2 digit pun juga masih merasa uangnya tidak sehat. Gitu. Nah,
Kalau gitu, pertanyaannya adalah sebenarnya cara nentuin keuangan sehat atau enggak tuh seperti apa sih? Itu yang menjadi pertanyaan. Gimana, apa sih dasarnya nih? Kalau teman-teman lagi skripsi, yang sedang skripsi atau pernah ngelakuin penelitian kan pasti ada parameternya nih ya. Parameternya, gimana sih kita nentuin keuangan sehat atau enggak? Nah, kalau teman-teman ada googling, sering googling gitu ya, teman-teman sering baca artikel tentang keuangan, di sana banyak tuh. eh Banyak ya financial planner yang bikin artikel, terus udah gitu ngasih tahu nih, ini loh parameternya ini. Nah, di beberapa slide ke depan itu aku ambil dari Google. Tapi ada nanti di beberapa slide terakhir itu yang tidak ada di googling, di Google ya, tidak ada di Google karena itu adalah best practice gimana nanti teman-teman kalau pengen mengelola keuangan supaya jadi sehat gitu. Oke, cara menentukan keuangan sehat yang pertama adalah ini teman-teman, punya dana darurat. Itu yang paling penting. Punya dana darurat. Ya ampun, dana darurat. Ini 3 sampai 6 kali ya. Ngomongin dana darurat Kak Andre, nabung nabung aja biasa nggak bisa gitu ya, minus setiap bulan. Nah, tapi sayangnya kalau kita mau dibilang keuangan sehat atau enggak, kita harus punya dana darurat 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, ini pentingnya buat apa sih dana darurat? Ini sangat penting terutama kalau nanti teman-teman sudah bekerja, sudah punya income sendiri, bukan mendapat uang jajan gitu ya, bukan dapat uang jajan dari orang tua. Nah, fungsinya adalah ketika kalau kita terkena tiba-tiba PHK misalnya, gitu. Nah, ini dana darurat bisa berfungsi untuk mengganti income kita selama kita terkena PHK. Itu yang pertama ya teman-teman. Nah, yang kedua, rata-rata teman-teman setiap bulan itu menabung minimal 10% dari income. Jadi kalau teman-teman dikasih misalnya uang jajannya 2 juta, let's say 2 juta ya, berarti teman-teman harus bisa 200 ribunya itu untuk menabung gitu. Dan ini menabung dulu ya, baru membelanjakan, bukan membelanjakan dulu baru menabung gitu. Susah ya teman-teman ya? Ya aku ngerti rasanya susah menabung dulu baru membelanjakan ya. Biasa pengennya bayar tagihan dulu nih, baru ntar kalau ada sisa ditabung, itu pun kalau ada sisa. Nah, itu adalah yang kedua nih, punya tabungan menabung setiap bulannya 10% dari income. Yang ketiga, ketika nanti teman-teman sudah punya income dan pengen mulai nyicil. Nah, ini ya, nggak tahu nih teman-teman di sini ada yang sudah menyicil belum ya? Semoga sih belum ya, apalagi nyicilnya cicil konsumtif. Semoga belum. Kalau mau nyicilnya konsumtif itu adalah yang nilainya turun. Contoh misalnya beli gadget, atau beli laptop, atau beli kendaraan. Nah, itu adalah cicilan yang konsumtif. Nah, maksimal adalah 15% dari income. Jadi kalau misalnya income-nya 10 juta, ya berarti 1,5 juta tuh untuk nyicil-nyicil yang sifatnya konsumtif. Kalau nyicilnya produktif, maksimal 30% dari income. Jadi 3 juta. Dan yang terakhir, kalau teman-teman nih semua hartanya dikumpulin gitu ya, semua harta itu berarti ini ya, aset kurang utang yang bersih nih, yang bersih. Jadi udah nggak termasuk utang nih. Semua duitnya teman-teman nih dikumpulin, itu harus berupa aset yang investasi, aset yang nilainya itu naik. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata uangnya ada nih seseorang yang uangnya 1 miliar, tapi uangnya dalam bentuk cash semua di deposito yang bunganya kecil lagi. 1 miliar semua berarti dia punya banyak uang tapi keuangan tidak sehat karena tidak bergerak naik seperti itu. Nah, aku agak ngebut karena waktuku cuma 15 menit ya teman-teman ya. Nah, ini adalah beberapa parameter yang menunjukkan teman-teman ini keuangannya sehat atau enggak. Kalau teman-teman rajin googling, peduli dengan perencanaan keuangan, pengen keuangannya membaik, itu banyak banget kok artikel yang bisa ngebantu teman-teman untuk keuangannya lebih baik. Seperti itu. Nah,
Berikutnya, yang aku pengen share adalah ini best practice. Gimana sih caranya teman-teman untuk mengelola keuangan supaya nanti jadi sehat nih keuangannya. Jadi ada satu konsep namanya 3 post cash flow. 3 post cash flow. Jadi tiga pos keuangan dibagi menjadi 3 pos gitu ya. Nah, kayak gimana sih konsepnya teman-teman? Jadi seperti ini. Misalnya teman-teman punya income bulanan. Income bulanan ini bisa apapun ya, bisa dari uang jajan atau misalnya teman-teman dapat income magang atau udah dapat kerja tetap, apapun itu income-nya, pokoknya ini anggaplah income bulanan yang teman-teman dapat 100%. Nah, maksimal 60% itu teman-teman pakai untuk pengeluaran masa kini. Jadi keluarin uangnya sekarang untuk membelanjakan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masa kini. Contoh misalnya uang jajan, wifi, terus apa lagi tuh? Skincare, apa lagi? Buat nail art yang perempuan. Kalau yang buat cowok misalnya mau modif motor, nah itu tuh. Seperti itu, maksimal itu boleh dilakukan. Maksimal tapi adalah 60%. Kalau misalnya ternyata lebih dari 60%, maka harus hati-hati nih, karena keuangan kita menuju ke arah yang belum sehat. Gitu. Sampai sini dulu nih, maksimal 60%. Untuk masa kini teman-teman jelas, kalau jelas boleh kasih chat, jelas. Boleh tolong kasih chat di ini, jelas. Ada yang jelas Kak? Oke, thank you. Sip, jelas ya. Masih gampang. Oke, yang kedua, minimal 30% itu teman-teman harus keluarin uang sekarang. Teman-teman keluarin uangnya sekarang, tapi untuk kebutuhan yang bakal muncul di masa depan. Jadi ini jangan kebalik ya teman-teman, bukan ngeluarin uangnya di masa depan, bukan. Tapi uangnya dikeluarin sekarang untuk membeli kebutuhan di masa depan. Nah, contohnya adalah kuliah anak, pensiun, atau keinginan-keinginan lain kayak traveling, terus misalnya pergi umroh, atau misalnya pengen ngumpulin modal buat buka bisnis, dan lain-lain. Nah, ini adalah masa depan. Untuk masa depan ini, orang bisa bisa memenuhinya dengan macam-macam. Bisa dengan deposito, bisa beli, tadi ada yang tulis emas, bisa reksadana, bisa saham, bisa properti, dan instrumen investasi lain. Nah, kalau teman-teman lihat samaannya di instrumen-instrumen ini adalah semuanya bersifat nilainya fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Aku nggak bilang pasti naik ya, jadi kadang naik, kadang turun. Naik, turun. Apa itu? Itu adalah investasi ya. Nah, itu teman-teman, minimal 30% untuk masa depan. Sampai sini jelas ya teman-teman? Minimal 30% dipakai untuk masa depan. Kalau jelas, boleh tolong tulis jelas. Thank you yang sudah tulis jelas. Berarti aku bisa nangkep teman-teman ini ya, sudah memahaminya. Aku mau lanjut nih teman-teman. Yang terakhir, minimal 10%. 10% ini untuk jaga-jaga. Dan konsep jaga-jaga ini persis banget kayak airbag mobil. Apakah di sini teman-teman ada yang pernah lihat airbag mobil depan mata? Ada yang pernah? Boleh tulis di chat. Airbag mobil depan mata, bukan di ini ya, bukan di bukan di film-film gitu ya, tapi di depan mata gitu ya. Depan mata kita airbag itu amit-amit ya, berarti kalau misalnya kita ngelihat airbag mobil berarti kita sedang kecelakaan tuh, semoga kita nggak pernah lihat airbag. Nah, konsep airbag mobil ini maksudnya adalah seperti ini. Aku yakin, ini aku nggak bisa ngobrol sama teman-teman, tapi aku kayaknya yakin kalau teman-teman ditawarin suatu hari membeli mobil, terus ditawarin sama sales mobilnya, mau nggak beli mobilnya lebih murah 40 juta, tapi nggak ada airbag-nya. Aku yakin teman-teman nggak mau. Tapi kalau ditanya, airbag-nya udah ada nih, terus ditawarin, mau nggak airbag-nya dipakai? Yaitu dengan cara tabrakin mobilnya.
Aku yakin jawabannya juga nggak mau. Nah, konsep airbag mobil ini adalah harus ada, tapi nggak mau dipakai. Harus ada, tapi nggak mau dipakai. Dan konsep jaga-jaga ini ada 3 nih dalam perencanaan keuangan. Yang pertama adalah kalau sampai rawat inap, nggak bayar BPJS, nggak punya asuransi kantor, nggak punya asuransi pribadi, dan akhirnya rawat inapnya harus bayar keluar pakai uang sendiri, berarti keuangan kita nggak sehat. Yang kedua adalah penyakit kritis. Kalau sampai terdiagnosa penyakit kritis dan kita nggak bisa kerja lagi, contohnya Andrea Halim sekarang kena amit-amit kena penyakit kritis dan nggak bisa kerja lagi. Terus Andrea Halim karena nggak bisa bekerja lagi, harus minta uang orang lain untuk lanjutin hidup. Kan Andrea Halim badannya masih ada, masih hidup, cuman nggak bisa kerja lagi, gitu ya. Misalnya amit-amit kena stroke, gitu ya. Nah, harus minta uang orang lain, itu berarti keuangannya tidak sehat. Yang ketiga, kalau Andrea Halim meninggal dan ternyata istri Andrea Halim dan anaknya Andrea Halim harus minta uang orang lain untuk melanjutin hidup, berarti keuangan itu tidak sehat. Nah, aku mau tanya ke teman-teman, nah ini tolong dijawab ya. Dari ketiga ini, 1, 2, 3, menurut teman-teman mana yang harus jadi prioritas? Boleh tolong tulis, jaga-jaga masa depan atau masa kini, mana yang harus diprioritasin, ayo. Boleh tolong tulis di chat, jaga-jaga masa depan atau masa kini ya, kalau misalnya masa kini, ya kalau duitnya ada nih, harus prioritasin yang mana ya? Masa kini, masa depan, yang 30 dan 10%. Nah, yang 60% masa kini jaga-jaga. Oke, sip, thank you teman-teman jawabannya. Ternyata jawabannya adalah harus ada tiga-tiganya. Makanya di sini bentuknya adalah persentase. Tiga-tiganya harus ada. Contoh seperti ini. Misalnya, nggak nggak nyiapin yang jaga-jaga. Jadi benar-benar bayar BPJS nggak. Kemudian asuransi penyakit kritis nggak punya. Kemudian asuransi jiwa, apalagi sudah menikah dan sudah punya anak, nggak punya juga. Nggak punya sama sekali. Dan ternyata terjadi satu kejadian yang butuh uang gede nih. Let's say, katakanlah misalnya ya, stroke, terus udah gitu butuh suster, butuh bayar suster. Nah, menurut teman-teman, bayar susternya itu nanti akan ngambil dari pos yang mana? Boleh tolong tulis di chat nggak? Misalnya Andrea Halim, Ami kena stroke, terus habis itu di rumah, nggak ada yang jaga nih, butuh suster, ngambilnya dari yang mana? Ngambil dari yang masa kini atau masa depan? Kalau misalnya kita nggak nyiapin yang jaga-jaga, masa kini dan masa depan. Ya, betul. Semuanya betul ya. Jadi akan ngambil dari yang masa kini iya, masa depan iya. Jadi kalau misalnya, tapi biasanya orang akan ngorbanin dulu nih, bayar suster ya udah deh, ya kita cairin deposito dulu gitu ya. Atau misalnya emasnya kita jualin dulu deh untuk biaya pasang ring. Atau misalnya ini nggak di cover sama BPJS, reksadananya kita cairin dulu deh, seperti itu. Kita akan ngorbanin yang lebih gampang dikorbankan dulu, yaitu yang tidak di depan mata. Yang tidak di depan mata adalah masa depan, seperti itu. Nah, kemudian kalau ternyata masih nggak cukup juga, mau nggak mau kita korbanin yang masa kini. Akhirnya nanti uang bulanan, diturunin listrik, diturunin sewa rumah, diturunin. Kemudian telepon, diturunin, dan seterusnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya mana yang harus diprioritaskan? Jawabannya adalah semua harus jadi prioritas. Semua harus dipaksain jadi prioritas. Mirip seperti ini. Apa namanya? Mirip seperti teman-teman ketika olahraga, mana sih yang paling penting? Olahraga, istirahat, atau makan sehat? Tiga-tiganya penting. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman konsepnya. Dari aku sekian saja teman-teman. Nanti kita bisa tanya jawab lebih banyak lagi di
sesi tanya jawab ya. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak Mas Andrea atas materi yang sudah disampaikan. Bahasanya sendiri sangat amat menyeluruh begitu ya, mengenai literasi keuangan dan bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan harapannya semoga membantu teman-teman yang ada di sini agar bisa lebih bijak lagi dalam memanage keuangannya. Dan selanjutnya kita akan berkenalan dengan Mbak Disti selaku Talent Acquisition and Employer Branding Specialist dari FWD Insurance nih. Selamat siang Mbak Disti. Halo, selamat siang, Mas Pawas. Baik, gimana kabarnya nih? Baik, luar biasa. Setelah ini kita akan ada apa ya Mbak? Oke, setelah ini kita akan berbincang-bincang nih terkait career exploration ya Mas Pawas ya. Dan habis ini kita juga ada video dulu sebelum kita lebih lanjut. Jadi stay tune terus teman-teman. Oke, untuk videonya mungkin boleh di play ya. FWD. Selamat pagi-pagi semuanya. Boleh dong di chat kita saling menyapa. Hai semuanya, selamat pagi-pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, gitu. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol aja nih teman-teman, sharing-sharing sedikit terkait career exploration through internship and digital graduate program. Nah, nanti mungkin aku akan ada sedikit pemaparan materi sedikit gitu ya terkait career exploration. Tapi aku tidak akan panjang lebar karena aku akan membawa 2 teman spesial yang ada di sini gitu ya, yang ada di FWD Insurance gitu ya, yang akan sharing juga nih ke kalian terkait pengalaman mereka gitu. Nah, boleh di next PowerPoint-nya? Oke. Dari tadi mungkin tadi sama Mas Andrea sudah ngobrol-ngobrol nih ya terkait perencanaan keuangan gitu. Cuman sumber uangnya dari mana sih? Nah, biasanya sumber uangnya kan dari teman-teman, gimana sih teman-teman membuild karirnya teman-teman nih, gitu kan. Nah, sebelum masuk ke dunia bekerja teman-teman, teman-teman tuh juga pasti butuh yang namanya persiapan nih. Gimana teman-teman menyiapkan tujuan karirnya teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya yang harus dibutuhkan nih gitu, yang harus dilakukan sama teman-teman, yaitu adalah career exploration. Kenapa career exploration itu juga sangat penting nih teman-teman, apalagi buat teman-teman di sini yang mungkin masih berkuliah ataupun yang sudah lulus gitu. Ini early stage career gitu ya, early stage di mana teman-teman baru akan mulai meniti karir nih gitu. Nah, apa sih sebenarnya gunanya
career exploration nih atau eksplorasi karir gitu. Nah, sebenarnya career exploration itu sangat berguna loh teman-teman untuk, eee, me membuat teman-teman tuh mencari tahu apa sih yang sebenarnya minatnya teman-teman atau passion-nya teman-teman, mencari mencari tahu juga kira-kira pekerjaan seperti apa sih yang cocok untuk teman-teman, pekerjaan seperti apa sih yang sekiranya cocok nih sama skill set yang dipunya teman-teman, minatnya teman-teman, lingkungan seperti apa atau culture seperti apa sih yang sebenarnya cocok nih, sama cara bekerjanya teman-teman gitu. Nah, itu bisa didapatkan ketika teman-teman melakukan career exploration. Gitu. Nah, cocok di sini bukan berarti senang terus ya, gitu. Jadi kayak, "Oh, gue cuman cocok kerja yang di fleksibel aja nih," gitu. Itu nggak mungkin bahagia terus kan ya, pasti ada ups and downs-nya gitu. Jadi di sini gimana caranya teman-teman tuh bisa menikmati segala prosesnya, cocok dengan segala prosesnya, mau itu lagi ups, mau downs, tapi tetap teman-teman tuh bisa bekerja secara passionate nih, gitu. Dan apa sih yang mau teman-teman cari atau teman-teman capai di, karirnya teman-teman atau karirnya teman-teman di dunia kerja. Nah, sebenarnya caranya tuh sangat-sangat banyak, apalagi sekarang semuanya udah serba digital, teman-teman udah bisa search dari segala macam, sumber gitu ya, mau dari Indonesia, mau dari luar negeri, semuanya bisa teman-teman raih dari jari tangannya teman-teman gitu ya. Cuman, di sini aku mau menjelaskan hal yang gampang-gampang aja, yang pastinya teman-teman akan temui di kehidupan teman-teman, apalagi sebagai mahasiswa itu udah pasti ketemu lah ya sama opportunity-opportunity ini, gitu ya. Itu adalah internship dan juga manajemen training. Boleh di-next untuk, PowerPoint-nya? Oke. Nah, ini adalah 2 cara yang menurut aku paling mudah ditemukan bagi para, eee, mahasiswa perguruan tinggi dan juga fresh graduate gitu ya. Gimana sih caranya teman-teman ini memulai eksplorasi karirnya teman-teman nih, mencari tahu apa sih sebenarnya yang cocok sama teman-teman sekalian gitu. Karena pasti aku yakin 1000% teman-teman tuh punya minatnya sendiri-sendiri, punya interest-nya sendiri-sendiri. Nah, gimana caranya teman-teman menemukan nih, kira-kira interest aku ada di mana ya, gitu. Ini bisa lewat kedua hal ini, internship dan juga manajemen training. Sebenarnya bedanya apa sih internship sama manajemen trainee gitu ya? Secara status itu pasti berbeda gitu ya. Biasanya, internship itu bisa teman-teman temui gitu ya, atau bisa teman-teman ikuti ketika teman-teman masih berkuliah, gitu. Jadi mau teman-teman, masih kuliah, mau teman-teman sudah, lulus, itu biasanya internship tuh bisa dilakukan, gitu. Tapi biasanya kalau untuk manajemen trainee adalah untuk, teman-teman yang biasanya sudah lulus kuliah, gitu. Nah, aku pengen tahu di sini, ada berapa yang masih kuliah, ada berapa yang, sudah lulus? Boleh di kolom chat nggak? Fresh grade, oke. Wah, udah lulus ya? Oke, berarti pas banget ini. Mungkin aku akan lebih heavy, eee, ngobrolin terkait manajemen trainee, gitu. Oke, udah pada lulus semua ya? Oke oke, yeay, oke aku senang kalau gitu. Oke, nah, eee internship dan manajemen trainee itu juga berbeda nih dari segi waktu ya gitu. Biasanya internship itu dimulai dari 1 sampai 6 bulan, tapi kalau manajemen trainee itu biasanya akan lebih panjang. Biasanya mulai dari 1 tahun sampai 1 tahun lebih gitu. Dan sifatnya pun juga manajemen trainee biasanya tuh bisa dibilang adalah fast track gitu ya teman-teman. Fast track kenapa nih? Karena teman-teman nggak cuman, di-assign aja nih di-rotate ke beberapa divisi, tapi teman-teman tuh juga dipersiapkan. Diberikan training, terus habis itu memang dipersiapkan untuk accelerate karir kalian, gitu. Jadi selain dieksplor, teman-teman juga dibantu untuk di-upgrade gitu ya skill-nya. Nah, kalau di FWD sendiri, di FWD Insurance sendiri, itu kita akomodat 2 program ini, yaitu adalah, kalau untuk internship kita ada FWD Internship Experience atau biasanya kita akan, bilangnya adalah fix program, kita sebut fix program. Kalau misalkan manajemen trainee di FWD itu adalah Digital Graduate Program.
gitu atau biasa kita singkatnya adalah DGP gitu. Jadi hari ini aku akan lebih fokus untuk bahas DGP, tapi di sini aku nggak akan sendiri, aku akan mengajak 2 teman-teman dari FWD yang memang merupakan DGP atau Digital Graduate dari FWD nih, dari batch sebelumnya. Aku akan mengajak Fajar dan juga Dewi. Hai Fajar dan Dewi, boleh dinyalakan Halo, kameranya? Wah, hai. selamat pagi. Pagi Pagi, pagi pagi, pagi. pagi. Hai, apa Pagi. kabar Fajar, Dewi? Halo Kak, baik-baik. Luar biasa. Luar biasa. Ready ya, harus Ready, ya. ready. Oke oke. Nah, aku mau tanya nih, kalian lagi di mana? Fajar, Dewi? Eh, Di aku mana lagi aja? aku lagi di phone booth nih, kebetulan lagi di kantor. Oh, lagi di kantor. Kalau Dewi di mana, Dew? Di rumah. Wah, lagi di rumah ya. Oke. By the way aku dengar-dengar Fajar lagi immersion program ya? Iya betul, kebetulan lagi di kantor yang ada di Singapura. Jadi aku lagi namanya program immersion, salah satu program unggulan dari DGP juga. Jadi kita bisa as a DGP kita bisa hands on ke project-project yang ada di group office yang ada di Singapura gitu. Aku di sini selama 1 Wow. bulan. Oke, keren banget, tepuk tangan dong teman-teman buat Fajar. Ini live after DGP berarti ya, Jar ya? Iya betul banget. Oke oke. Nah, teman-teman ini perkenalkan ada teman-teman aku dari, Digital Graduate di FWD, ada Fajar dan juga Dewi, gitu ya. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait, program ini, gitu. Nah, Jar, Dew, aku mau tanya nih beberapa hal ke kalian ya, gitu. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, yang lebih dalam gitu ya, sebenarnya boleh kasih tahu nggak sih kenapa kalian itu memutuskan nih untuk, memilih DGP sebagai awal karir kalian? Mungkin boleh dari Fajar dulu. Oke, why choose DGP? Menurut aku, kalau dari sisi aku dulu 1,5 tahun yang lalu, aku tentuin DGP itu karena pada dasarnya ketika aku ngelihat semua lowongan kerja as manajemen trainee gitu ya, aku sortir di manajemen trainee-nya. Nah, aku interest di beberapa program yang FWD punya, which is DGP, dan ada di beberapa bawahnya program-program yang ada di DGP, termasuk immersion ini yang sedang aku lakukan selama 1 bulan di Singapura. Aku tertarik banget untuk ngedapetin international exposure karena itu hal yang aku mimpi-mimpikan dari dulu gitu ya, pas lagi aku zaman kuliah. Gimana sih caranya lo bisa berani untuk mengumpulkan pendapat di hadapan orang dengan berbagai banyak culture yang ada di luar Indonesia gitu sih. I see, oke oke. Jadi lebih ke opportunity to international exposure juga ya, Jar ya, yang mungkin membuat kamu tertarik ya? Ya betul. I see. Nah, kalau Dewi nih, Dew, kira-kira apa yang membuat kamu memilih untuk, "Ah, coba deh DGP," gitu? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya aku pas lulus, I've grown a deeper interest in digital marketing. Terus pas lihat lowongan kerja juga, come across digital graduate programs nih, terus, "Oh digital, apa ini?" Gitu kan. Cocok nih sama interest aku. Lalu, memang pada saat itu juga aku lagi pengen cari mentor. Makanya aku memilihlah DGP dengan kesempatan untuk belajar lebih luas lagi, lebih banyak lagi, especially with, a mentor and a buddy di dalam program ini. Lalu, after I get to know the program better, ternyata cocok banget sama aku yang emang lebih suka, practical learning juga, and I think it will be a more efficient and more effective way of learning sih. So, itu kenapa aku pilih DGP. Oke, jadi ini 2 alasan yang cukup berbeda sebenarnya ya. Satu adalah, Fajar nih yang pengen dapetin international exposure, dan 2, Dewi kayaknya merasa bahwa, oh cocok nih sama interest-nya Dewi gitu ya di digital, di dunia digital, dan juga, pengennya lebih yang praktikal nih, langsung terjun ke dunia kerja gitu ya, langsung terjun ke dunia yang mungkin lebih digital nih sesuai interest-nya gitu. Jadi oh, oke, that's why kalian memilih, oh oke memilih DGP nih di FWD Insurance. Oke, nah kalau gitu itu kan sebelum kalian, join ya ke FWD nih.
Nah, apa sih sebenarnya boleh nggak ceritain experience-nya kalian nih gitu ya di FWD Insurance setelah menjadi DGP? Kira-kira apa sih yang membuat kalian tuh senang gitu dan apa yang kalian dapatkan gitu? Boleh dari Dewi dulu, silahkan. Oke, menurutku being a DGP is a privilege ya teman-teman. Bayangin aja my very first day I was in Bangkok meeting other DGs from other markets. Langsung disuruh ya udah kamu first day langsung berangkat ya ke Bangkok, ketemu teman-teman DGP yang lain. Terus ya udah I think it was dari cerita itu aja mungkin teman-teman bisa ngebayangin ya betapa excitednya aku. Walaupun ada anxiousnya juga, cuman it was super fun. Hence all the experience that I have experienced within 6 months. Dan selain itu juga aku ya selain dicemplungin tuh ke Bangkok, aku juga dapat kesempatan dapat hands-on learning juga dari memegang project-project yang ada di divisi aku, divisi pertama dan sekarang aku lagi ada di divisi kedua aku. Apalagi dengan 3 kali rotasi ya teman-teman, kita juga bisa punya broader knowledge nih with different point of views yang menurut aku juga bisa jadi selling point kita untuk ke depannya, kayak gitu sih. Alright, jadi udah langsung dicemplungin gitu ya Dew ya? Bener banget, langsung berangkat kita ke Bangkok. Oke, tapi dari secara culture nih Dew, kamu merasa gimana nih? Apakah dari FWD tuh gimana sih culture bekerja di FWD menurut kamu ya sebagai DGP waktu itu? Sangat suportif sih Kak, jadi walaupun aku sama sekali nggak ada background insurance, aku juga pengetahuan aku tentang digital juga very minimal, tapi mentor-mentor aku, teman-teman yang ada di FWD semuanya very supportive. Kalau misalkan kita nanya gitu ya, sangat diakomodir, bener-bener diajarin dari A sampai Z, dari awal sampai akhirnya. Terus juga orangnya seru-seru kok, banyak banget yang orang-orang humoris, jadi datang ke kantor udah kayak stand up comedian. Kita ketawa-ketawa aja terus. Oke, jadi sebenarnya culture-nya very open juga ya, kamu bisa apa namanya, kolaborasi sama Iya, function betul mana betul. aja gitu ya. Betul betul betul. Oke. How about you, Jar? Tell us your experience. Oke, selama 1,5 tahun kali ya, aku berada di DGP. Baru banget lulus tahun ini gitu ya. Aku lulusnya di bulan Februari gitu ya. Kemarin it was really fun karena sebetulnya di program yang aku bilang sangat intensif dan sangat suportif gitu ya. Aku bisa um, apa ya? Aku bisa ngasih insight dan ngasih banyak banget rekomendasi ke mentor aku dan ngasih beberapa insight ke HR yang megang program ini. Jadi kita tuh beneran collaborating on our learning objective yang ada di company. Jadi bayangin kalau misalkan di other management training kan kamu dikasih semacam kurikulum gitu kan. Oke, di rotasi pertama nanti akan diginiin, rotasi kedua nanti akan berpindah ke departemen yang lain untuk megang project-project. Nah kalau di FWD yang aku dapat selama 1,5 tahun dan 3 rotasi, itu tuh aku bisa lebih banyak ngambil inisiatif dan um, the owners of the project and the program itu listening banget. Jadi mereka sangat mendengarkan keluhan aku dan apa yang aku butuhin sih selama menjadi DGP di program ini. Jadi it was nice karena aku bisa lebih banyak aware dan berekspek apa sih yang pengen aku dalemin dengan beberapa kerjaan yang aku lagi pegang sekarang ini gitu sih. Oke, jadi sebenarnya semuanya tuh bisa saling mendengarkan gitu ya, Jar ya. Betul. Jadi gak hanya satu arah tapi 2 arah, kamu juga bisa kasih masukan. Jadi semuanya setara bukan? Betul. Gampang banget, jadi kalau ada apa ya semacam masukan ataupun kritik, kita bisa langsung ngomong gitu ya ke program ownersnya dan mereka turns out to be listeners banget gitu.
Oke, oke. Jadi kamu seneng banget ya bisa hands on project langsung gitu Mhm. dan mungkin responsibility-nya mungkin lebih besar juga ya Jar ya, Ya. kerasanya ya. Oke, oke. It was nice hearing your experience, guys. So, selanjutnya nih aku mau tanya terkait apa sih sebenarnya tadi kan mungkin udah Dewi udah cerita, Fajar udah cerita terkait pengalamannya handling project langsung, practical practical langsung nih gitu ya di dalam function-functionnya, dalam rotasi-rotasinya itu. Nah, apa sih sebenarnya eee, key skills yang mungkin harus dimiliki nih sama the next DGPs? Mungkin aja di sini ada teman-teman yang menjadi the next DGP nih, Mhm. gitu. Kira-kira apa nih? Boleh Jar, kamu dulu Jar. Oke, problemku di awal bulan aku selama di FWD itu tuh lack of knowledge on insurance industry sih. Karena to be honest, di angkatanku selama aku kuliah itu nggak banyak orang yang pengen masuk ke industri asuransi gitu. Jadi Hmm. aku pun awalnya masuk asuransi itu karena pengen pengen memperdalam tentang financial knowledge yang ada di yang pernah aku pelajarin. Waktu itu emang aku cuman ngambil beberapa mata kuliah dikit doang. Jadi turns out ada opportunity di FWD dan boom, aku masuk di industri yang awalnya aku uh, merasa kayaknya gue nggak belongs to this industry deh. Dan itu yang bikin sebetulnya jadi missing gap antara um, the efficiency of the work that I've been doing in the first or 2 months yang ada di FWD dengan project-project aku. Jadi sebetulnya it would be very helpful kalau punya knowledge as a basis di industri yang sedang kita lagi jalanin deh. Itu penting banget sih. At least kita harus searching dulu gitu ya Jar ya Betul, terkait betul, betul. basic industrinya tuh apa sih, basic knowledge industri ini tuh apa gitu ya. Terus apa sih tren-trennya dan sebenarnya kita tuh lagi ada di circumstances situasi apa sih, challenge-nya apa di industri dan itu kalau kita bisa overcome that knowledge yang kita bisa import that knowledge also itu tuh bisa ngebantu banget ke dalam beberapa project yang waktu itu aku lagi jalanin gitu. Oke, I see, I see. Jadi mungkin lebih ke inisiasi teman-teman untuk mencari tahu lebih jauh lagi nih gitu ya sebelum teman-teman mencoba gitu ya. Oke, oke Jar, thank you. Nah kalau Dewi, apa nih Dew yang menurut kamu menjadi key skills nih yang mungkin paling kritikal nih untuk role DGP? Oke, jadi kalau dari aku skills yang very helpful untuk aku throughout this past 6 months yang membantu aku banget selama program DGP adalah communication and proactive sih teman-teman. Karena aku juga sama kayak Fajar, ketika aku masuk ke insurance, aku nggak punya basic knowledge sama sekali tentang insurance. I know nothing. And then dengan bekal itu aja, being communicative and being proactive, aku bisa nanya, kita harus siap ya, bisa going everywhere, asking everything to everyone untuk menambah knowledge kita tentang industri atau hal-hal lain yang kita nggak tahu gitu. Jadi menurut aku, apalagi dengan dibantunya culture di FWD yang very open ya orang-orangnya, kalau misalkan kita tanya, mereka sangat mau banget membantu kita end to end dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Tapi memang harus kita juga yang komunikatif dan proaktif sih untuk mau tahu tentang hal-hal tersebut. Karena banyak banget ya teman-teman, kita nggak bisa mengharapkan orang-orang terus-terusan nyuapin kita, "Ini kamu harus ini, kamu tahu ini, kamu harus tahu ini." Enggak juga, banyak banget sebanyak itu yang harus kita pelajari, yang bisa kita pelajari juga, dan memang tergantung kita sih. Dan menurutku intinya di GP adalah belajar. Jadi kita harus bisa komunikatif dan proaktif. Ya mungkin Oke, yes. Hadis
Ini kayak menarik banget, tadi aku kepikiran sesuatu, sebenarnya bukan skill yang terpenting, tapi lebih ke sikap sih. Waktu itu mentorku pernah ngomong kalau jadi manajemen trainee, itu kamu harus develop a thick skin. Jadi, kulitnya tuh harus tebal untuk diomongin sama Iya, orang ataupun harus dicicir sama seseorang. Kayak kita bisa proaktif dimanapun, kapanpun, sama siapapun kan. Tapi apakah kita siap dengan omongan orang lain terhadap kita? Itu belum tentu. Tapi dengan kita develop a thick skin tadi, itu bisa help us growing yang kita mau gitu. Jadi kita nggak di apa ya? Nggak dikalahin sama omongan orang lain sih. Harus confidence juga berarti ya with Betul. your Nggak apa-apa salah skill. kan, Betul, apa masih belajar. environment-nya udah open banget. Alright, oke. Jadi sebenarnya kuncinya adalah harus pede gitu ya, harus mau untuk belajar gitu ya, dan harus mau untuk proaktif tanya karena mungkin ini example yang bagus banget nih Fajar dan juga Dewi gitu ya, di mana dua-duanya sama sekali tidak tidak punya basic knowledge of insurance, terus masuk ke industri insurance dan harus belajar dari nol nih gitu. Jadi menurut aku juga nih dari jawabannya Fajar dan juga Dewi itu harus mau untuk belajar nih teman-teman gitu. Harus mau untuk explore lebih dalam lagi nih gitu ya. Jadi sesuai dengan bahasan kita nih, career exploration gitu. Kalian harus mencari tahu lagi nih gitu dan harus lebih confidence lagi dan nggak apa-apa kalau salah bener Jar gitu ya. Karena di sini kita masih dituntut juga untuk belajar juga gitu. Nah, oke, kita sedikit lagi akan wrap up gitu ya. Mungkin next questions-nya itu adalah apa nih the most valuable lessons yang kalian dapat? Boleh dari Dewi deh. Kalau dari aku, there are lots of things that I need to learn about. Bukan hanya practical skills aja atau hanya hard skills aja, cuman soft skills juga banyak banget yang harus aku asah dan banyak banget yang harus aku attain, bahkan aku yang tadinya nggak punya, tapi aku harus punya skill itu. Jadi, being a lifelong learner not only in school, tapi tetap di kantor, di dunia pekerjaan, bahkan sebenarnya kalau misalkan bisa dipikir-pikir lagi itu ya teman-teman, dengan kita berkomunikasi dengan satu sama lain juga itu kita harus saling belajar, juga gitu tentang orangnya atau tentang, apa itu. Karena, everything's changing a lot, tapi, dari DGP aku belajar kalau masih banyak banget hal yang harus aku pelajarin, gitu. Aku baru Oke. belajar setitik aja. Oke, thank you Del. How about you Jar? What is the most valuable lesson that you've gained? Most valuable lesson would be menurutku, know my goal and my expectations, how to manage my expectation throughout untuk mencapai goalnya tadi. Jadi dengan 1,5 tahun aku berada di beberapa department yang ada di FWD gitu kan, aku merasa bahwa goal yang aku set di awal itu mungkin akan dinamis. Saking dinamisnya tuh aku perlu merelakan beberapa goals dan harus menambahkan beberapa goals yang lain gitu. Dan itu harus di-manage ekspektasinya. Jadi kita nggak bisa strict, oke, kita harus banget achieving those of the targets yang kita udah pengenin dari awal banget. Dan percaya itu akan fluid gitu ya. Maksudnya bisa aja target tadi bisa berubah, bisa menambah, bisa aja berkurang gitu kan. Dan yang harus dikontrol adalah ekspektasi kita. Kalau ekspektasi kita jelek, maksudnya kita nggak bisa mengontrol situasi emosi saat itu gitu ya. Mungkin akan sakit hati, gitu. Maksudnya akan nggak enak untuk kerja tiap harinya, bangun kerja tiap saat, karena kita ngerasa oke, goals kita tadinya nih yang harusnya misalkan 3 kok nambah sih, ini ada ketentuan apa? Atau kayak misalkan goals-nya tadi emang entirely change aja karena situasinya gitu. Dan itu harus di-manage ekspektasinya karena itu penting banget untuk aku ke depannya setelah di GP gitu ya. Gitu sih. Okay, so managing your expectation and also being adaptive. And Betul. also kalau Dewi lebih ke
lifelong learner ya Deo ya gitu. Jadi kayak ilmu padi kalau sekarang dibilangnya. Jadi Ilmu padi, bayi ke bangku. gitu. Jadi harus tetap ada curiosity untuk belajar gitu. Nah, even after your graduation ya teman-teman ya, kalau menurut aku di dunia kerja tuh kita juga banyak banget sih pelajaran-pelajaran yang kita dapetin gitu. Nggak cuman di formal schools aja nih gitu. So, pertanyaan terakhir. How would you rate nih? From 1 to 5, how would you rate your experience as DGP? Gimana Jar, Deo? Oke, untuk rating ini kayak rating movies ya. Iya, 1 sampai 5. Tapi kayak ada ini nggak, sis a 10 but sis gini nggak gitu ya? Gimana? Bukan. Bukan gitu ya. Oke. Untuk ratingnya kalau 1 sampai 5 mungkin 4,5 lah ya, 4,5. 0,5 itu adalah uncertainty dan yang tadi aku bilang dinamisnya Mhm. circumstances yang ada di pekerjaan kita sih. 0,5 gitu. Oke. Kalau Dewi gimana Dew? Kalau dari aku 4,5. Oh Karena sama nih. belum beres aku DGP-nya. Ntar aku tiba-tiba, Dewi, panggil ke meja HR. Harus ada disclaimer dulu ya. Oke, so thank you guys for your sharing session. Tadi menarik banget ya teman-teman bahwa di DGP ini di FWD Insurance gitu ya, mereka banyak banget punya pengalaman belajar dan dari new experience langsung dicemplungin gitu ya. Tapi tenang aja, pasti dapat mentor ya Jar, Deo ya. Semuanya pasti akan ada mentor di every nya dan juga fellow DGP-nya banyak gitu ya dari every other market ya kan FWD itu Betul. sekarang ada di 10 market di Asia Pacific. Jadi bisa ketemu juga sama teman-teman DGP dari negara lainnya nih, nggak cuma di Indonesia aja. So, thank you Fajar dan Dewi atas sharing sessionnya. Jadi teman-teman kalau misalkan punya pertanyaan terkait DGP boleh langsung aja di Q&A box-nya dan juga kalau misalkan teman-teman tertarik untuk coba daftar ke DGP Digital Graduate-nya FWD dan juga di programnya FWD atau FWD Internship Program itu bisa langsung aja ke Carly Lab. Nanti kita akan lihat application-nya teman-teman, akan kita review. Nanti kalau misalkan cocok akan kita undang untuk interview. Nah, sekian dari aku, kembali lagi ke Fawas. Baik, terima kasih banyak Mbak Disti, Mas Fajar, dan juga Mbak Dewi atas materi yang sudah disampaikan gitu ya. Bahasannya sangat amat komprehensif mengenai bagaimana karir lebih lanjut begitu ya di Digital Graduate Program DGP dan juga Fix yang dimiliki oleh FWD Insurance. Nah, karena keterbatasan waktu nih, Mas dan teman-teman sekalian, izinkan saya langsung untuk melihat di Q&A box sudah banyak sekali nih pertanyaan yang sudah masuk dan sudah banyak yang interest juga. Tapi untuk di Mas Fajar dan juga Mbak Dewi akan mendapatkan satu pertanyaan dan juga untuk Mas Andrean gitu ya yang di awal memaparkan mengenai literasi keuangan juga akan mendapatkan satu pertanyaan. Nah, untuk yang pertama ini ditujukan untuk Mbak Dewi dan juga Mas Fajar begitu ya. Pertanyaan dari Kak Nurhatinah. Halo Kak, selamat siang. Thanks for sharing session for DGP's FWD Insurance. Aku mau tanya for Kak Fajar and Kak Dewi, apa aja tips and trick lulus DGP saat apply in FWD Insurance? Apa aja requirement-nya dan apa aja tahapan proses DGP's ini dan apa yang dibutuhkan begitu untuk lolos di tiap tahapan prosesnya? Thank you. Oke, ini langsung dijawab aja apa gimana nih Mas Fawas? Boleh langsung jawab aja Mas Fajar. Oke, mungkin dari aku, nanti mungkin kalau Dewi ada tambahan silakan ya Dew. Jadi kalau dari aku tips and triknya dulu itu aku banyak banget riset karena tadi ya nggak punyanya aku terhadap pemahaman yang ada di asuransi, situasinya saat ini industrinya di lokal tuh gimana sih, di Indonesia tuh kayak gimana sih. Nah
makanya aku dulu dikasih nasihat sama HR untuk tahu situasi dan apa sih trends yang ada di asuransi sekarang. Nah, karena di FWD DGP application process itu ada satu part di mana kita harus ngasih semacam rekomendasi, semacam pitch deck gitu untuk ini boleh di-spill nggak nih? Kadis. Jadi tipsnya adalah untuk tahu persis gimana sih ya situasi industri sekarang dan apa sih trendsnya yang bisa kamu kasih untuk FWD. Nah itu jadi kuncinya. Mungkin Dewi ada yang mau ditambahkan atau Kak Disti ada yang mau dikomentari? Aku mungkin nambahin dikit kali ya, karena untuk selama proses rekrutmen ini menggunakan bahasa Inggris dan kayak yang tadi aku udah ceritain juga, tiba-tiba langsung dibawa ke Bangkok. Jadi memang untuk skill bahasa Inggris itu diperlukan juga sih teman-teman, nggak perlu grammarnya bagus, yang penting kita pede juga sih buat ngomong gitu. Yap, mungkin mau nambahin kali ya sedikit dari Dewi dan juga Fajar bahwa memang untuk rekrutmen proses di GP di FWD itu full English gitu ya, dari interview pertama ke interview kedua, terus nanti pun juga akan ada kayak study cases ya gitu Ya, buat betul. mereka yang memang nanti akan menjadi salah satu proses lah di sini gitu, karena kita juga pengen melihat bahwa gimana sih cara kalian mungkin mencari solusi dari masalah yang mungkin study cases-nya gitu. Jadi memang itu sih, jadi kalian mesti prepare terkait mungkin bahasa Inggris kalian, bener, nggak perlu terlalu fluent gitu ya. Kita nggak berharap kalian, karena kita tahu kalian bukan mother language-nya bukan Indonesia, tapi at least you can communicate dengan orang lain, doing Iya. conversation in English is very important gitu ya. Dan pede dan juga tadi mau belajar, Oh. mau cari tahu lebih jauh gitu. Yang penting pesannya tersampaikan ya, Kak Dis. Betul. Tujuan dari komunikasi kan agar pesannya tersampaikan ke audiens kan, gitu. Betul. Baik, terima kasih banyak Mas Fajar, Mbak Disti, dan Mbak Dewi. Kemudian kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya begitu ya. Dari Kak Hana Zakiyah. Siang Kak, terima kasih untuk penjelasan dan sharing pengalamannya. Saya dari S1 Public Health, FKM begitu ya, yang mempelajari basic insurance, namun lebih ke basic hukum dan konsep insurance. Apakah ada opportunity bagi S1 FKM begitu ya, untuk join the FWD? Dan jikalau opportunity-nya ada, posisi apa yang kira-kiranya cocok dan fit dengan jurusan tersebut? Dan kalaupun ada kesempatan, apa kiranya yang perlu dibutuhkan skill yang selain yang disebutkan sebelumnya begitu ya, skill komunikasi dan bahasa Inggris begitu, yang sekiranya bisa diekspor nih supaya menjadi nilai plus ketika di-apply. Thank you Kak. Ini untuk Mas Fajar, Mbak Disti, juga Mbak Dewi, ataupun Mas Andrian juga bisa menjawab. Oke, mungkin aku bisa bantu menjawab ya. Kalau untuk tadi mungkin jurusannya kan basic public health gitu ya, basic insurance. Udah tahu basic insurance nih gitu ya, dan ada basic hukum tadi apa coba? Tadi aku lihat basic hukumnya gitu, udah paling nggak udah tahu basic knowledge-nya ya gitu. Mungkin bisa kalau di insurance gitu ya, bisa coba posisi-posisi yang mungkin di operations juga nih gitu ya. Kita kan di sini ada beberapa operation, ada claim, ada bagian underwriting gitu. Mungkin kamu juga bisa ekspor tuh gitu. Kalau misalkan ada, mungkin kamu mau coba internship dulu untuk tahu gimana sih basic insurance industry itu seperti apa sih gitu. Atau mungkin bisa ke agensinya nih gitu. Agensi juga karena kamu udah punya basic insurance gitu, kamu udah lebih tahu terkait produk insurance itu seperti apa sih, itu juga bisa coba di posisi-posisi agensi juga gitu. Itu aja Mas Fawas. Baik, thank you Mbak Disti. Kemudian kita akan ke pertanyaan terakhir mungkin ya, untuk di sesi webinar siang hari ini. Kita akan
akan menggabungkan beberapa pertanyaan begitu. Yang pertama dari Kak Anggita Febriana begitu yang menanya untuk MT ini apakah ada batasan usia, kemudian apakah terbuka dengan segala jurusan begitu ya, dan digabung dengan pertanyaan dari anonim yang menanyakan kalau misal sudah bekerja begitu ya dengan experience di bawah setahun, apakah bisa apply dan bisa masuk ke dalam rekrutmen proses begitu. Dan mungkin secara generalnya adalah prosesnya seperti apa aja dan requirement-nya apa aja begitu. Sekian. Oke, kalau untuk MT sendiri sebenarnya untuk batasan usianya itu biasanya kita batasnya itu di umur 24 sampai 25 tahun gitu ya. Dan kalaupun memang sudah bekerja itu biasanya requirement-nya adalah di bawah 2 tahun sih. Jadi buat kamu yang masih di bawah 1 tahun sudah punya pengalaman bekerja masih bisa banget untuk daftar ke Digital Graduate Program di FWD. Lalu setelah itu untuk apply dan rekrutmen prosesnya. Sebenarnya rekrutmen prosesnya itu setiap tahun itu biasanya akan ada variasi gitu ya. Cuman biasanya dimulai dari HR interview, terus pastinya nanti ada beberapa user gitu ya. Dan designated user yang mungkin akan kita minta untuk interview juga gitu. Nanti pastinya juga nanti akan ada tahapan study cases juga nih gitu. Untuk teman-teman ikuti juga dan requirement-nya sebenarnya tidak ada requirement khusus ya teman-teman, tapi yang pasti kita butuhkan tadi adalah bahasa Inggris. Terus habis itu kedua itu punya interest di digital gitu karena FWD ini very heavy in digital. Jadi kalian harus punya interest juga nih di digital things ya. Kita semuanya punya platform di FWD, terus keep updating dengan tren-tren yang ada gitu ya, yang ada di yang lagi hits nih sekarang gitu. Jadi itu sih sebenarnya kalau untuk requirement-nya. Jadi memang dari segala jurusan pun juga sangat terbuka untuk join Digital Graduate Program. Baik, terima kasih Mbak Disti atas jawabannya dan juga sebelumnya jawaban dari Mas Fajar dan juga Mbak Dewi dan juga untuk Mas Andrea begitu ya jawaban di kolom question and answer lebih sangat lengkap dan komprehensif dan dengan pertanyaan terakhir tadi dari Kak Anggita Febriana menandai bahwa sesi Q&A kita telah berakhir dan mungkin sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya nih mungkin saya minta tolong kepada Mbak Disti begitu ya untuk mengumumkan siapa-siapa saja yang mendapatkan hadiah menarik kita dari FWD Insurance dari penanya terbaik nanti tadi. Oke. Sebentar ya. Aku masih menunggu konfirmasi nih dari teman-teman. Siapa sih kira-kira yang akan kita pilih berapa ya kalau boleh tahu Fawas? 3 orang ya? penanya terbaik, yes. Oke. Untuk tadi yang kita jawab aja kali ya pertanyaannya. Ada Nur Hatina. Terus abis itu ada siapa lagi tadi ya? Sebentar ya. Ada Anonymous ya tadi ya yang jawab. Oke, terus habis itu ada siapa lagi? Bentar. Ada Dean dan juga ada Alivia. Baik, selamat Alivia, Nurhatina, dan juga Dean Yes. telah mendapatkan hadiah menarik dan untuk nama-nama yang telah disebutkan sebelumnya silakan untuk mengirim nama, telepon, nomor alamat dan juga email kepada panelis yang ada di Zoom webinar ini. Dan mungkin saya juga menambahkan begitu ya untuk dari sesi webinar siang hari ini akan ada hadiah tambahan, satu hadiah menarik bagi satu penanya dari PT Paragon Technology Innovation selaku sponsor dari UICC Expo Maret 2024 dan selamat kepada Kak Hana Zakiyah. Untuk Kak Hana juga dipersilakan untuk mengirim nama, telepon, nomor alamat dan juga email begitu ke panelis yang ada di Zoom webinar ini. Dan terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas Andrea,
Mas Fajar, Mbak Dewi, dan juga Mbak Disti atas materi dan pemaparan informasi yang sangat bermanfaat serta jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Dan saya yakin teman-teman di sini sudah dapat banyak informasi dan juga gambaran begitu bagaimana karir di FWD Insurance. Dan sebelum meninggalkan Zoom webinar ini, mungkin masing-masing dari Mbak Disti, Mas Fajar, Mbak Dewi, dan juga Mas Andrea ingin menyampaikan sepatah dua patah kata terakhir, dipersilakan. Oke, thank you Fawaz. Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Jadi semoga apapun yang kita sampaikan di sini bisa berguna buat teman-teman. Dan jangan lupa kalau teman-teman tertarik untuk gabung menjadi keluarga FWD, bisa langsung ke Career Lab. Itu ya, kita udah posting untuk posisi DGP dan juga posisi internship kita. See you at FWD. See you, terima kasih semuanya. Makasih, see you. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih kakak sekalian. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk yang masih ada di sini, jangan beranjak dulu karena saya selaku moderator akan memberikan informasi-informasi penting nih bagi teman-teman yang sudah menyimak pemaparan dari awal hingga akhir dan tertarik begitu untuk berkarir di FWD Insurance, bisa cek opportunity and benefit at FWD Insurance dengan scan QR code yang ada di layar ini, atau bisa klik link yang tertera juga di layar teman-teman sekalian. krlab.co/booth-UICSemar24-FWD. Dan selanjutnya, teman-teman bisa mengikuti upcoming event UICC lainnya yang tidak kalah bermanfaat seperti Hire Sales Indonesia, Pertamina International Shipping, Decathlon, Philips, dan Paragon Corp, yang mana akan ada kesempatan untuk hiring live di Balerung UI pada tanggal 8 hingga 9 Maret 2024 nanti. Jadi teman-teman jangan sampai tidak datang ya, disempatkan. Dan buat teman-teman yang ingin datang ke main event UICC 2024 dan bingung untuk naik apa, jangan khawatir karena ada info menarik juga nih teman-teman. Pulang pergi ke UICC naik GrabCar atau GrabBike, diskon 90% pakai promo UICC. Dan selain 4 event tadi juga masih banyak kegiatan menarik lainnya yang teman-teman bisa ikuti dan bisa diakses pada uitc.careerlab.co. Dan setelah ini, teman-teman jangan beranjak dulu juga karena ingin kembali mengingatkan untuk mengkonfirmasi kehadirannya melalui QR code yang ada di layar, dan juga feedback form yang dapat diisi guna mendapatkan sertifikat. Saya ulangi sekali lagi, untuk mendapatkan sertifikat, teman-teman bisa mengisi feedback form yang tertera di layar, dan sebelumnya teman-teman juga bisa mengkonfirmasi kehadirannya terlebih dahulu. Jangan lupa juga teman-teman untuk daftar dan ikuti event-event UICC lainnya melalui uitc.careerlab.co/event akan mendapatkan banyak beragam pelatihan dan juga webinar gratis. Dan di UICC 2024 ini, semua peserta yang akan melamar kerja dan mengikuti rangkaian acara berkesempatan untuk mengikuti self-assessment gratis dari Kevlin. Untuk mendapatkan analisa laporan SPK atau sikap, perilaku, dan kompetensi kerja, hasilnya bisa langsung kalian download setelah kalian melakukan assessment. Dan juga bisa dilampirkan di CV untuk melamar kerja. Dan Kevlin ini sendiri adalah penyedia asesmen job fit checking untuk membantu keputusan owners dan HRD saat hiring agar lebih baik. Dan di sisi lain juga bisa dipakai untuk membantu teman-teman mahasiswa, kita-kita semua, dan juga fresh graduate dalam menggali potensi diri dan arahan karir mereka. Dan juga Kevlin ini merupakan official mitra assessment UI di UICC Expo Maret 2024. Dan setelah teman-teman cek melalui Kevlin, teman-teman juga bisa pantau terus info seputar karir dan workshop karir di media sosial UICC Expo dan Career Lab dengan follow IG dan juga LinkedIn ya. Dan buat teman-teman di sini yang ingin mendapatkan informasi mengenai locker, company talk hingga resmi CV workshop bisa bergabung dengan komunitas UICC Maret 2024 melalui link yang tertera di layar ini. Dan terakhir, sebelum saya menutup sesi webinar siang hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor UICC Expo Maret 2024, yakni Bank Danamon, PT Pertamina International Shipping, PT Paragon Technology and Innovation, PT Facet Link Indonesia atau Uniqlo. Tak lupa juga official vendor kami adalah matamata.com, Hobbs Media Digital, Radio Solopos, Koran Solopos, Obsession News, Beritabaik.id, USA.id, Berhak Foundation, Voy.id, Jurnaba, Pasnaba.com, Teens Educ, NCpedia ID, Malana, Andalas FM dan juga PRFM. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti webinar siang ini sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat berguna bagi perencanaan karir teman-teman sekalian.
Saya Fawas, selaku moderator dari webinar sidang hari ini, izin pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on Balairung tanggal 8 hingga 9 Maret 2024 di UITC Expo Maret 2024. Elevate your career beyond limits. Dari kepercayaan, kami berhasil wujudkan banyak mimpi besar.